belajar hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Cok Joti guru kita untuk pimpin doanya ya. Pada asana berdoa mulai. Terima kasih Cok Joti sudah memimpin doa hari ini. Sekarang coba kalian lihat di sekeliling kalian benda-benda yang ada di sekitar kalian. Tengok kanan, tengok kiri dulu. Ada benda apa yang kalian mau amati? Dah. Oke, Aisyah Fitri, mau tanya benda apa yang Ayu amati di sekitar? Oke, Ayu mengamati meja. Meja termasuk benda? Ya, meja termasuk benda. Benda terbuat dari apa? Oke, meja terbuat dari kayu. Warnanya apa? Ya, warnanya coklat. Kemudian bentuknya bagaimana? Bentuknya persegi panjang. Ukurannya bagaimana? Besarkah, sedangkah, atau kecil? Oke, mejanya berukuran yang cukup besar ya. Nah, kita sudah melaksanakan pengamatan terkait benda. Coba sekarang kalian lihat keluar, ada cahaya matahari. Apakah cahaya matahari termasuk benda? Tidak? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan benda, kemudian mengukur panjangnya benda, dan belajar tentang sila-sila Pancasila. Nah, sebelum itu, guru akan menyampaikan literasi kalian. Silakan kalian buka dulu buku siswa kalian, halaman 2. Ya, sedangkan kalian melihat ada teks bacaan benda-benda di sekitar kita. Ya, silahkan kalian baca dulu dalam hati selama 5 menit tentang benda-benda di sekitar kita. Sudah kalian membaca tadi benda-benda di sekitar kita? Sudah. Oke, tadi kalian bilang Aisyah Fitri berkata kalau meja adalah benda. Kemudian apa lagi yang termasuk benda? Ember. Apa? Ember. Ya, ember termasuk benda. Apa lagi? Kursi. Oke, kursi termasuk benda. Semuanya termasuk benda. Kalau manusia, tumbuhan dan hewan termasuk benda atau bukan? Enggak. Benda atau bukan? Maksud gimana? Bukan. Bukan? Ada yang bilang kalau manusia, hewan dan tumbuhan termasuk benda? Benda. Benda. Hah? Apa? Benda. Iya, betul. Manusia, hewan dan tumbuhan termasuk benda. Tapi manusia, hewan dan tumbuhan digolongkan sebagai benda hidup. Dan meja, ember dan kursi termasuk benda tak hidup. Paham? Oke, sekarang kita lihat cahaya matahari. Cahaya matahari termasuk benda atau bukan? Oke, bukan benda. Kenapa dia bukan benda? Ada yang tahu? Ini tahu? Kenapa dia bukan benda? Cok Joti? Ya, karena cahaya matahari tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Sekarang kalian tahu apa itu benda? Apa yang bisa mengatakan benda itu apa? Bu. Ya, silakan. Benda itu apa? Yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dan sudah kalian tahu apa itu benda? Sekarang bisakah kalian mengelompokkan benda? Benda ada yang berdasarkan ukurannya, ukuran yang besar, ukuran yang sedang, dan ukuran yang kecil. Kemudian bisakah kalian mengelompokkan berdasarkan warna? Ada warna putih, apa lagi?
ini bisakah kalian mengelompokkan berdasarkan bentuknya? Ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, apa lagi? Persegi. Guru punya contoh gambar. Ini gambar apa namanya? Bu Guru punya kertas isi gambar Garuda Pancasila. Apakah kertas Bu Guru ini termasuk benda? Ya, ini termasuk benda. Ya, ini termasuk benda. Nah, bendanya ini berwarna apa? Putih. Ya, bendanya berwarna putih. Jadi dikelompokkan berdasarkan benda berwarna putih. Kemudian ukurannya bagaimana? Ukurannya gimana? Besar, sedang, atau kecil? Oke, ini berukuran sedang. Ya. Kemudian bentuknya bagaimana? Bentuknya persegi. Ya. Bisa kalian mengelompokkannya? Sekarang Ibu akan bagikan LKS di masing-masing kelompok. Silahkan tulis identitas kelompok kalian di pojok kanan atas terlebih dahulu. Kemudian baru kita jawab isi dari LKS tersebut. Ada yang mau bertanya tentang misi LKS? Bisa? Bisa. Silakan isi identitas kelompoknya terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengelompokkan benda yang Guru contohkan, yaitu kertas. Ya? Ada yang mau bertanya tentang pengelompokan benda? Ya, kita lanjutkan. Lihat kertas Bu Guru. Ada gambar apa ini? Oke, ada gambar Garuda Pancasila. Bisakah kalian menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila? Bisa. Silakan. Cok Joti pimpin lagunya. Satu. Nah, di Garuda Pancasila ini ada Pancasilanya kan? Terdiri dari berapa sila? 5. Terdiri dari 5 sila. Nah, siapa yang tahu bunyi sila pertama? Ya, Bang Agus. Silakan berdiri, Bang Agus. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbol sila pertama? Bintang. Oke, simbol sila pertama adalah bintang. Kemudian sila kedua. Ya, silakan Moga. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa simbolnya Moga? Ya, rantai emas. Simbol dari sila kedua. Kemudian sekarang sila ketiga. Apa bunyinya? Ya, Yuda. Persatuan Indonesia. Apa simbolnya, Yuda? Ya, pohon beringin. Kemudian kita lanjutkan ke sila keempat. Ya, Amanda, silakan berdiri. Apa bunyi sila keempat, Amanda? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita fokuskan kepada kepala banteng. Kalian nanti akan melaksanakan musyawarah atau diskusi. Diskusi atau musyawarah termasuk sila keberapa? Ya, termasuk pengamalan sila keempat. Nanti di LKS-nya kalian akan menuliskan cerita atau pengalaman kalian tentang musyawarah yang pernah kalian lakukan bersama kelompok kalian. Paham ya? Nah, sekarang Ibu lanjutkan mengenai ini, benda ini. Bisakah kalian
benda ini? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Menggunakan apa? Penggaris. Ya, benar. Menggunakan alat ukur panjang berupa penggaris. Coba, sudah bawa penggaris semua? Bawa. Oke, sudah. Sekarang kalian amati penggarisnya. Ya, ada angka nggak di sana? Ada. Ada satuannya nggak di sana? Apa satuan penggaris? No? Apa? Ada tulisan CM nggak di sana? Ada? Ada. Nah, CM itu adalah sentimeter. CM itu adalah sentimeter. Sentimeter adalah satuan baku panjang adalah sentimeter. Tidak hanya sentimeter, ada kilometer. Apa lagi? Ada meter. Apa lagi? Desimeter. Hah? Kilometer. Apa ini namanya? Ya, ini namanya meteran pita. Apa gunanya meteran pita? Ya, Wahyuni, berdiri silakan. Ya, untuk mengukur kain. Boleh nggak mengukur lingkar badan? Boleh, yang biasa digunakan oleh tukang jahit. Mengukur lingkar kepala, mengukur lingkar pinggang, mengukur lingkar lengan menggunakan meteran pita. Ini namanya meteran pita. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengukur panjang suatu benda. Siapa yang bisa mengukur panjang benda yang berbawa di depan? Ya, Cok Joti, boleh ke depan Cok Joti. Cok Joti boleh ukur panjang tas ini. Berapa Cok Joti ukuran panjang kertasnya? Iya, 21 cm. Terima kasih Cok Joti, silakan. Ketika mengukur benda harus dimulai dari garis apa? Iya, dimulai dari garis nol. Ketika mengukur benda, penggarisnya atau alat ukur tidak boleh mengsok, harus lurus. Kemudian kita lihat garisnya berhenti di mana? Di angka 21 cm. Ada yang mau bertanya dulu cara mengukur panjang benda? Ada yang mau bertanya? Bisa kalian mengerjakan LKS ini dari awal sampai mengukur panjang benda? Bisa. Beri waktu kalian sekitar 30 menit berdiskusi mengenai pengelompokan benda, cerita musyawarah, dan mengukur panjang benda. Silakan dikerjakan. Ya, ini yang dikerjakan. Nanti Cojoti boleh tulis warna yang Cojoti amati bersama kelompok. Warna apa yang mau diamati? Oke, warna putih. Benda apa saja yang tergolong warna putih? Apa Larissa? Oke, kertas. Apa lagi Cojoti? Oke, kertas gambar. Nanti kalian isi di kolom yang sudah disediakan. Paham? Bentuk. Sudah selesai diskusi mengerjakan LKS-nya? Sudah. Sebelum kita ke presentasi, guru mau ajak kalian ice breaking dulu tentang tepuk satu dan tepuk sapu. Kalau tepuk satu, silakan kalian tepuk tangan. Kalau tepuk sapu, silakan jangan tepuk tangan. Paham ya? Paham?
Ya, Wahyuni silakan berdiri. Apa yang Wahyuni amati? Oke, tadi kelompok Cok Joti mengamati ukuran yang kecil, ditambahkan oleh kelompok Wahyuni mengamati ukuran yang besar. Contohnya apa? Papan tulis, pintu. Nah, paham ya perbedaan ukuran kecil dan besar benda? Paham? Paham. Kemudian paham perbedaan warnanya? Paham? Paham. Kalau warna putih, apa saja benda berwarna putih? Kertas. Kertas. Apa lagi? Kertas. Kertas buku gambar, benar. Papan tulis. Iya, papan tulis berwarna putih, benar sekali. Ada nggak warna coklat? Ada. Benda apa saja yang termasuk warna coklat? Meja. Kursi. Ya, betul. Sudah? Itu adalah cerita dari kelompok Cok Joti bahwa kelompok Cok Joti pernah melakukan musyawarah saat pemilihan ketua kelas di kelas 2. Ada yang punya cerita lain tentang pengalaman musyawarahnya? Ya, Weda, silakan. Oke, diskusi tentang pengelompokan benda itu juga termasuk salah satu musyawarah yang merupakan pengamalan sila keberapa? Sila keberapa? Ya, sila keempat. Kalau Mang Agus ada pendapat lain? Silakan berdiri, Mang Agus. Oh, berdiskusi tentang apa? Saya pernah berdiskusi bersama keluarga untuk berlibur. Oke, berdiskusi di rumah, musyawarah di rumah untuk menentukan liburan bersama keluarga. Itu juga termasuk musyawarah atau diskusi. Sudah? Apakah semua sudah menjawab? Musyawarah termasuk sila keempat? Sudah bisa menuliskan bunyi sila keempat? Sudah. Ada yang mau bertanya pengelompokan benda dan musyawarah? Nah, Jika tidak, silakan kelompok Cok Joti tutup presentasinya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok membahas LKS tentang mengukur panjang benda. Siapa kelompok yang mau presentasi? Ya, kelompoknya Mang Agus dulu boleh. Silakan ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Kami membuat pekerjaan untuk menghitung sendok ini panjangnya 9 cm dan obeng ini panjangnya 11 cm, kan ini panjangnya 8 cm dan lengan ini panjangnya 5 cm dan ada bidang kado yang panjangnya 7 cm. Apakah ada pertanyaan lagi untuk presentasi kami? Nah, temannya bertanya, ada yang mau bertanya atau punya pendapat yang berbeda tentang mengukur panjang benda? Coba sekarang lihat semua LKS-nya. Benar nggak sendoknya 9 cm? Benar. Benar nggak panjang obengnya itu 11 cm? Benar kalau panjang tangnya itu adalah 8 cm? Benar? Nah, kalau panjang permennya berapa? Ya, 5 cm. Yang terakhir, panjang pitanya berapa? 7 cm. Ya, 7 cm. Paham mengukur panjang benda? Paham. Benda tersebut diukur menggunakan apa itu? Ya, garis. Satuannya apa di sana? cm atau sentimeter. Kerja kalian.
dari awal hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari pertama? Tentang apa, Wayuni? Oke, tentang pengelompokan benda. Apalagi yang sudah kalian pelajari lagi selain pengelompokan benda? Oke, bentuk benda. Benar, Mang Agus. Ukuran. Apa? Mengukur panjang Ukuran benda. Ukuran benda. Apa lagi? Panjang benda. Panjang benda. Apa lagi? Mendiskusikan apa? Warna benda, Bu. Iya, benar, warna benda. Apa lagi? Apa lagi? Tentang musyawarah dan sila-sila Pancasila. Itulah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Nah, Bagian apa yang kalian suka tadi? Yang mana? Bagian diskusi, tanya jawab, atau presentasi yang kalian suka? Oke, Wayuni bilang bagian tanya jawab yang dia suka. Nah, paham materi hari ini? paham. Nah, untuk mengukur keberhasilan belajar kita hari ini, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Jadi kalian bisa mengerjakannya langsung di kertas yang Ibu. Ya, paham ya? Sudah semua mendapatkan soal? Sudah. Sekarang guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pilihannya. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan tesnya? Sudah. Kalau sudah, coba Ibu guru minta tolong kumpulkan hasil pekerjaan. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tes evaluasi hari ini. Nanti Ibu akan periksa tesnya dan Ibu akan bahas hasil tes ini besok di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, untuk hari ini ada yang mau bertanya materi pembelajaran hari ini? Ada yang mau bertanya? Ya, jika tidak paham ya materi hari ini? Paham. Nah, jika sudah paham dan tidak ada yang mau ditanyakan, untuk tugas di rumah kalian baca kembali materi hari ini untuk memperkuat pemahaman kalian, dan silakan baca buku siswanya halaman 12 tentang benda yang terbuat dari kayu. Bisa membuat tugas